Shalom. Yang bersuka cita boleh lambaikan tanganmu. Mana nih saya belum lihat nih tangan-tangan yang terangkat. Boleh katakan kanan kiri, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus menyayangimu. Teman-teman, sore ini kita datang ke tempat ini untuk memuji meninggikan nama Tuhan. Dan kita akan merayakan kelahiran Tuhan Yesus Kristus. So, enjoy ibadah kita pada sore hari ini. Saya nggak mau kita datang sini hanya sebagai untuk ibadah biasa, tapi saya mau kita semua mengalami hadirat Tuhan pada sore hari ini. Jadi ketika kita keluar dari tempat ini, kita bisa menjadi saksi terang Kristus dimanapun. Hanya Kau yang ku
Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Teman-teman, seringkali kehidupan kita terlalu mengandalkan diri kita sendiri. Kita terlalu memikirkan apa yang kita mau, apa yang kehendak kita. Kita merasa diri kita adalah pusat dari segalanya. Tapi kita lupa, seharusnya Tuhanlah yang menjadi dasar hidup kita. Alkitab mengatakan, berbahagialah orang-orang yang mengandalkan Tuhan dan bersandar harapannya pada Tuhan. So sekali lagi kita mau naikkan pujian ini. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Sekali lagi dengan sorak-sorai kemuliaan bagi Allah kita. Come on. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Bahwa sore hari ini kami boleh hadir di tempat ini. Ini bukan suatu kebetulan, tapi karena Roh-Mu yang menggerakkan hati kami untuk kami datang menyembah dan meninggikan nama Tuhan. Dan kami siap untuk memuji, meninggikan nama Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Teman-teman boleh sapa dong teman kanan kirinya, depan belakangnya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus luar biasa. Come on. Kami datang membawa pujian di tempat ini. Kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan. Come on. Sama-sama katakan, kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan, satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan, satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, besar Tuhan.
Tuhan, ditinggikan puji dan gloria. Yang merasakan kasih Tuhan katakan amin. Amin. Mari angkat suaramu. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise, Gloria. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise, Gloria. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Come on, say Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan pujinya. Gloria. Sama-sama katakan Gloria. amin. Teman-teman, saya mau ngajak kita baca satu ayat. Boleh tim multimedia. Kita akan baca bersama-sama. Saya minta suaranya dikeluarin ya. Kita baca dengan lantang. 1, 2, 3. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Amin. So teman-teman, apapun situasi kehidupan kalian, saya yakin dan percaya bahwa Tuhanlah yang selalu menolong kehidupan kita. Amin. Oke teman-teman, masih semangat buat memuji nama Tuhan? Boleh katakan amin. Amin. Kurang keras, amin. Kita mau berbagi sukacita Natal, kita mau memancarkan sukacita Natal. Untuk itu saya mau undang teman-teman buat kita mau nyanyi bersama-sama. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare Him room. And heaven and nature see. And heaven and nature see. And heaven and heaven and nature. Joy, 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 joy to the world, the Savior reigns. Let all their songs give glory.
dipersilakan untuk duduk kembali. Oke teman-teman, aku mau tanya sedikit. Siapa yang merasakan sukacita pada hari ini? Boleh angkat tangannya? Amin. Puji Tuhan. Saya harap semua juga merasa sukacita. Saya harap juga mungkin ada yang ngerasa sedih atau ngerasa sakit atau apa. Tapi kita mau datang hari ini. Kita mau datang ke depan Tuhan. Kita mau sujud pada Tuhan. Kita mau merayakan kelahiran Tuhan ini. Siapkan hati kita teman-teman. Kita mau siapkan pikiran kita. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Emas kemenyan dan murni, biar hidupku berkenan padamu. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti kemenyan dan murni, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hati kami Tuhan. Lahir di hatiku, hanya bersamamu Yesusku, rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan murni, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku, hanya bersamamu Yesusku, rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Teman-teman, saya undang buat bangkit berdiri. Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku, biar bersama Tuhan kami bisa rasakan semua kebaikan-Mu Tuhan. Indahnya Natal di hatiku. Dances my soul, my Savior God, to how great, how great thou art.
Saudara, mari kita bersama-sama menundukkan kepala di hadapan Tuhan dan kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mau mengakui bahwa Engkaulah Allah yang besar, Allah yang mulia, Allah yang perkasa. Segala puji, hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu seorang ya Tuhan. Dan Tuhan, biarlah ya Tuhan segala pujian kembali kepadamu. Segala kemuliaan kembali kepadamu, Engkau yang layak untuk menerimanya. Sore hari ini Tuhan, kami rindu. Melalui perayaan Natal ini, kami boleh mengalami perjumpaan pribadi dengan-Mu sekali lagi. Layakkan kami di hadapan-Mu ya Bapa. Gemburkan hati kami. Hancurkan benteng pikiran kami. Sehingga kami boleh menerima kebenaran firman-Mu yang memerdekakan kami. Bicara pada kami pribadi lepas pribadi. Sebab kami siap mendengarkan dan siap memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Saudara, ada sedikit koreksi yang saya ingin berikan untuk slide-nya tadi ya. Mestinya slide-nya itu adalah Dancing My Soul, My Savior God to Thee, How Great Thou Art. Itu di dalam KPK atau Kidung Puji-Pujian Kristen diterjemahkan dengan maka jiwaku pun memujimu. Maka jiwaku pun memujimu. Gitu ya, so it is not the, but, atau it is not the, it is always a dancing my soul, gitu ya. Oke, saudara. Hari ini kita dapat satu tema yang menarik menurut saya. Temanya adalah, udah bisa dimunculkan slide yang milik saya? Tinggal pencet. Oke, oke. Ini tema yang diberikan kepada saya pada sore hari ini. Love for the loser. Well, I don't know kenapa tema ini diberikan. Ini bukan tema yang umum untuk perayaan Natal. Oke ya, bukan tema yang umum untuk perayaan Natal. Tapi saya pikir begini, mungkin tema ini diberikan karena yang akan datang beribadah adalah teman-teman dari Komisi Pemuda dan Komisi Remaja. Biasanya saudara, teman-teman dari Komisi Pemuda dan Komisi Remaja bergumul dengan identitas dirinya. Always try to prove themselves among their peer group, begitu ya. Selalu berusaha untuk membuktikan dirinya di antara teman-temannya. And what we hate the most is the calling. Yang paling kita benci itu adalah panggilannya. Loser, pecundang. Lu pecundang lu, kalah-kalahan lu. Kita paling gak suka dipanggil seperti itu. Atau jangan-jangan ada yang suka dipanggil seperti itu. Loser, pecundang, cupu. Saudara, saya percaya gak ada seorang pun di dalam ruangan ini yang suka untuk dipanggil pecundang, bukan? Tapi permasalahannya begini nih teman-teman. Seringkali kita tidak memiliki konsep yang jelas tentang siapa yang disebut pecundang dan siapa yang disebut pemenang. Kalau kita punya konsep yang jelas tentang siapa yang disebut pecundang atau siapa yang disebut pemenang, bagaimana pecundang bisa jadi pemenang dan bagaimana pemenang bisa jadi pecundang, mungkin kita akan memiliki konsep yang berbeda tentang apa itu pecundang atau apa itu pemenang. Saya mau ajak teman-teman kenalan dengan mereka di dalam Alkitab yang disebut sebagai pecundang. Yuk kita baca bagian ini, Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 16. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka. Dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka.
Teman-teman, mari kita berjumpa dengan para gembala. Siapakah gembala itu, saudara? Gembala di dalam konteks hidup pada waktu itu adalah warga negara kelas 2. Apa artinya warga negara kelas 2, saudara? Mereka itu adalah orang-orang yang dianggap tidak penting di tengah-tengah masyarakat. Mereka adalah orang-orang yang dianggap sebagai kalah-kalahan di tengah masyarakat. Mereka ini adalah orang-orang ekonomi menengah ke bawah-bawah ngesot. Bukan menengahnya, yang di bawah, yang ngesot. Ini mereka, saudara. Nah, orang Yahudi itu biasanya memandang remeh 2 kelompok orang atau 3 kelompok orang. Oke? 3 kelompok orang ini dipandang remeh oleh orang Yahudi. Begitu remehnya sampai kalau terjadi kasus pembunuhan dan mereka menjadi saksi dari pembunuhan tersebut, mereka tidak boleh jadi saksi di ruang pengadilan. Begitu remehnya. 3 kelompok orang ini adalah pertama-tama orang non-Yahudi. Itu sebabnya kayak kita nih ya, kita ini kan bukan orang Yahudi. Kita ini made in China, itu sebabnya banyak yang gampang rusak. Oke ya. Ada juga yang made in, maksudnya made in Solo, kita ini orang Jawa, orang Batak, orang Tionghoa, kita bukan orang Yahudi. Itu sebabnya kadang-kadang ya Pastor ya, saya suka ngomong begitu sama teman-teman yang di tim musik begitu. Tolong ya jangan nyebut kami Imam Lewi musik begitu. Lu bukan Lewi, lu gak ada Lewi-Lewinya, lu Cina lu. Gak usah ngeklaim Lewi. Gue yang sekolah teologi aja kagak pernah ngeklaim gue keturunan Harun. Ya kan Pak Jimmy kan pendeta keturunan Harun. Harun dari mana? Engkong gue namanya Cia Kim Tia. Asli Fucien. Gak ada Harun-Harunnya gue. Oke. Nah saudara, kenapa begitu? Karena orang Yahudi sendiri gak ngeliat kita sebagai warga negara utama di dunia. Dosen saya kuliah bahasa Ibrani, kuliah di Israel, fasih berbahasa Ibrani. Pulang dari Israel, dia cerita tentang pengalaman dia di Israel. Di dalam pengalaman dia cerita begini. Dia nunggu bis di sebuah halte. Dia berdiri aja katanya di situ. Sementara dia berdiri, di situ duduk di kursi tempat nunggu bis. Ada seorang Yahudi, seorang rabi Yahudi ultra ortodoks. Jadi saudara kalau nonton TV, itu orang Yahudi yang pakai topi hitam, baju hitam, rambutnya kinting-kinting di sini. Tahu ya? Yang di pelintir-pelintir rambutnya begitu. Ini orang ortodoks orang Yahudi ultra ortodoks, saudara. Saya tanya sama dosen saya, Pak kenapa gak duduk bareng aja? Oh kalau duduk bareng kenapa gak duduk deket dia? Iya nanti dia mingser. Iya deketin aja, nanti dia mingser lagi. Kalau dia udah kesel, dia punya hak untuk bunuh kamu. Karena kamu bukan orang Yahudi, nyawa kamu halal buat dia. Jadi saudara, orang non-Yahudi dianggap warga negara kelas 2. Kelompok warga negara kelas 2 lainnya adalah perempuan. Minta maaf saudara. Orang Yahudi hidup di dalam budaya patriark. Itu sebabnya buat mereka yang penting adalah garis laki-laki. Garis perempuan gak penting. Kalau perempuan ngelihat kejahatan, maka kesaksiannya dianggap remeh di tengah-tengah sidang orang Yahudi. Kelompok yang ketiga adalah orang yang dianggap terbuang. Orang yang dianggap bukan siapa-siapa. Orang yang dianggap cupu, orang yang dianggap loser. Which is para gembala. Jadi saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ketika saya berkata bahwa para gembala dikategorikan sebagai warga negara kelas 2, begitulah mereka dipandang rendah oleh masyarakat pada waktu itu. Saudara, para gembala adalah orang-orang yang karena tuntutan ekonomi harus bekerja lebih keras daripada orang lain. Alkitab mengatakan bahwa mereka itu menjaga domba di malam hari. Saudara, buat saya, jaga domba pagi, siang, sore, malam itu mau wajar. Kenapa wajar? Karena kita takutnya begini, kalau kita kagak jagain serigala datang. Domba kita dimakan sama serigala. Nah mending kalau itu domba kita. Kalau bukan domba kita itu harganya dituntut oleh si pemilik domba ke kita. Begitu loh saudara. Ini kita kerja banting tulang supaya kita bisa ngasih makan anak istri. Yang ada duit kita buat ngeganti domba yang hilang. Pernah dengar istilah ini gak? Nggak kuat beli BMW, nabrak BMW, kebeli BMW. Pernah tahu itu saudara? Naik motor, nggak hati-hati, nyerempet BMW. Kagak kebeli seumur-umur BMW. Gara-gara nyerempet BMW-nya penyok, akhirnya kebeli juga tuh BMW. Ngeganti namanya begitu saudara. Saudara ini adalah orang-orang yang mau gak mau, suka gak suka. Mereka harus buka mata tengah malam untuk jaga domba mereka.
Saudara, saya pikir-pikir ya, aneh juga kalau mereka misalnya taruh domba mereka di dalam rumah binatang atau di dalam rumah penggembalaan, kenapa mereka harus ada di luar ya? Mungkin mereka ada di luar karena mereka takut ada pencuri masuk ke dalam rumah penggembalaan itu. Anyhow saudara, apapun konteksnya pada waktu itu, mereka adalah orang-orang yang terpaksa harus banting tulang, begadang sampai tengah malam hanya untuk memastikan kebutuhan ekonomi mereka terpenuhi. Pertanyaannya kemudian adalah begini, kenapa mereka harus kerja sekasar itu ya? Jawabannya saudara, karena mereka dianggap kasar dan tidak berpendidikan. Mereka dianggap kasar dan tidak berpendidikan. By the way, anyway, busway, Bapak Ibu Saudara, saya perlu ngasih tahu ya, yang dimaksud dengan kasarnya mereka, yang dimaksud dengan tidak berpendidikannya mereka itu adalah mereka ini baru lulus madrasah aja. Maksudnya begitu saudara. Mereka ini adalah orang Yahudi itu dari umur 5 tahun sudah mampu menghafal seluruh Taurat Musa di dalam bahasa Ibrani. Apa hebatnya kok Jimmy, orang Ibrani hafal kitab Taurat Musa dalam bahasa Ibrani? Apa hebatnya? Hebatnya karena begini. Mereka sehari-hari bicara bahasa Aram. Ini sama kayak kita orang sehari-hari ngomong tapi ngafal kitab Taurat Musa pakai bahasa Mandarin. Apakah kepusing pala lu? Saudara gak usah pakai bahasa Ibrani, pakai bahasa Indonesia aja. Kita gak ada yang hafal 5 Taurat Musa, betul gak saudara? Tapi kalau orang Yahudi saudara mereka hafal. Oke, mereka hafal. Itu sebabnya Petrus saudara. Jadi kalau berdebat teologi sama orang bilang begini nih. Udahlah gak usah sok-sok teologian lah. Petrus aja adalah seorang nelayan. Dia aja dipakai Tuhan luar biasa. Iya Petrus nelayan. Orang kasar juga nih kayak penggembala domba. Tapi hafal 5 Taurat Musa. Lu hafal kagak? Maaf ya saudara ya. Tapi yang begini ini di dalam tuntutan masyarakat Yahudi. Mereka tetap dianggap tidak berpendidikan dan kasar. Paham ya saudara? Itu sebabnya orang Yahudi dianggap sebagai ras tercerdas di dunia. Karena yang begini aja buat mereka gak berpendidikan. But anyhow saudara, lepas daripada mereka hafal atau tidak hafal Taurat Musa, bagi masyarakat Yahudi pada waktu itu, mereka dianggap tidak berpendidikan dan kasar. Jadi saudara, siapa mereka? Siapa para gembala? The loser. Tapi yang menarik saudara, para gembala yang dianggap sebagai orang-orang pecundang, orang-orang cupu, mereka lah yang pertama kali dijumpai oleh para malaikat. Seorang malaikat datang kepada mereka dan berkata, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Saudara, saya ingin mengajak saudara untuk memahami arti perkataan itu buat para gembala. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, menurut para penafsir, para gembala yang menggembalakan domba pada waktu itu adalah gembala-gembala yang menggembalakan domba bait Allah. Apa artinya saudara? Artinya domba yang mereka gembalakan adalah domba kelas 1, domba nomor wahid, domba yang sengaja diternak dengan tujuan untuk dikorbankan bagi upacara-upacara atau sakramen-sakramen yang berhubungan dengan agama Yahudi. Oke? Nah saudara, domba-domba ini biasanya ditempatkan di dalam rumah penggembalaan. Ini rumah penggembalaannya saudara. Ada warna gak ya? Gak ada ya? Oke. Ini rumah penggembalaannya saudara, lihat yang di atas. Itu sebabnya saudara, di dalam drama Natal atau di dalam Alkitab, firman Tuhan bilang begini. Maria dan Yusuf mencari penginapan tetapi tidak menemukannya. Lalu kemudian mereka masuk ke dalam kandang binatang. Saudara, jangan kepikiran kandang binatang kayak kandang babi dicengklong, disewan. Oke saudara, gak kayak begitu saudara. Kandang binatangnya bentuknya kayak begini nih, kayak yang di atas. Bentuknya kayak rumah begitu saudara. Itu sebabnya wajar kalau ada orang yang bisa tinggal di dalam rumah binatang itu, begitu saudara. Paham ya saudara ya? Jadi saudara, para gembala tempatkan dombanya, domba-domba yang dikhususkan untuk bait Allah ditaruh di dalam rumah penggembalaan atau di dalam kandang binatang ini. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudara, biasanya domba yang akan dipersembahkan sebagai korban bakaran, domba yang berumur 1 tahun, domba yang
domba yang masih muda, domba yang tidak ada cacatnya, domba yang paling sehat, domba yang paling bagus, itu akan dipersembahkan sebagai korban bakaran, korban penghapus dosa. Nah, apa yang dilakukan dengan domba ini, saudara? Domba ini akan dibungkus dengan kain lampin. Kenapa harus dibungkus dengan kain lampin? Karena domba ini, saudara, biasanya kan masih kecil ya. Masih kecil suka lompat-lompatan. Oke, takutnya begitu dia lompat kakinya patah. Karena di dalam Taurat Musa yang dipersembahkan kakinya tidak boleh patah. Itu sebabnya waktu Yesus mati di atas kayu salib, firman Tuhan berkata, dan kakinya tidak dipatahkan. Artinya apa? Artinya pengorbanan Yesus sempurna. Yesus itu korban yang sempurna. Jadi saudara, domba itu dibungkus dengan lampin supaya kagak lelompatan. Takutnya kalau lompat kakinya patah. Dibungkus dengan lampin, ditempatkan di dalam palungan. Palungannya bentuknya kayak gini, saudara. Bukan kayak gambar tadi. Gambar iklannya kita begitu ya. Bukan kayak gitu. Itu palungan di puncak. Oke, buat miara kambing dombanya Mat Soleh. Tapi kalau palungannya orang Yahudi bentuknya kayak begini, saudara. Sebetulnya saudara kalau diperhatikan ada dalam sejarah, dalam arkeologi Alkitab, sebetulnya ujung-ujungnya itu ada kayak tanduknya. Bentuknya persis seperti mezbah korban bakaran. Halo? Oke. Jadi dombanya dibungkus dengan lampin, diletakkan di dalam palungan. Jadi ketika gembala ngelihat domba dibungkus lampin ditempatkan di dalam palungan, gembala langsung ngerti bahwa domba inilah yang akan dikorbankan sebagai korban penebusan dosa. Saudara, tiba-tiba malaikat muncul di hadapan para gembala dan berkata, jangan takut, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud, dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Eng ing eng. Langsung nyangkut di kepala mereka, saudara. Langsung nyangkut. Come on, a baby. A baby. Bayi manusia. Dipersembahkan di dalam palungan. Dipersembahkan sebagai korban penghapus dosa. Dan kemudian sekarang diletakkan dalam palungan. Come on. Yang benar. Bapak Ibu Saudara jangan lupa bahwa mereka belajar Taurat Musa. Mereka belajar Taurat Musa. Mereka langsung connect apa artinya. Mereka langsung connect, mungkinkah ini Mesias yang dijanjikan itu. Itu sebabnya mereka berkata satu dengan yang lain, ayo kita buru-buru pergi ke sana. Kita lihat bener gak yang diomong itu. Jangan-jangan kita dibohongin lagi. Jangan-jangan kita lihat setan lagi. Ayo kita pergi lihat. Dan ketika mereka pergi lihat, saudara, mereka mengucap syukur kepada Allah karena ya, mereka melihat Mesias dibungkus dengan lampin, diletakkan di dalam palungan. Langsung mereka mengerti, ini dia anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Tapi saudara, message-nya tidak berhenti sampai di situ. Saudara perhatikan kalimat ini kemudian, saudara. Setelah message ini disampaikan, sekelompok malaikat datang dan berkata, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. First of all, I want you to realize bahwa damai sejahtera di muka bumi bukan untuk semua orang. Baca Alkitab baik-baik. Damai sejahtera di muka bumi bukan untuk semua orang. Damai sejahtera untuk siapa? Alkitab tulis apa? Untuk mereka yang apa? Come on, anak muda gak ada tenaga. Mereka yang apa? Berkenan. Jadi kalau kau tidak diperkenan, jangan harap kau mengalami damai sejahtera. Kalau kau ingin mengalami damai sejahtera, kau harus diperkenan. Saudara, kata diperkenan berasal dari bahasa Yunani, eudokias. Bentuk tulisannya genitivus. Artinya apa, saudara? Artinya manusia itu dipilih, dikhususkan sebagai objek perkenanan Allah. So guys, we are not talking about the whole human being. Damai sejahtera itu bukan untuk the whole human being. Damai sejahtera itu secara spesifik khusus hanya untuk mereka yang diperkenan oleh Allah. Dan kalau kita melihat konteksnya, saudara, siapa yang diperkenan oleh Allah? Yang diperkenan oleh Allah adalah para gembala. Para gembala ini diperkenan oleh Allah karena apa? Karena Injil diberitakan kepada para gembala mempercayainya, para gembala menerima Injil. Injil yang mereka terima itulah yang membuat mereka diperkenan di hadapan Allah. Amin, saudara. Ketika seseorang menerima Injil Yesus Kristus, dia diperkenan di hadapan Allah. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan,
Ini para pecundang. Yuk sekarang kita ngelihat para pemenang. Kita melihat Matius pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Lalu kemudian kita lompat ke ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Lompat ke ayat 16 sampai 18. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah, lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Betlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia, terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur sebab mereka tidak ada lagi. Saudara, kalau kita ngomong pecundang dan pemenang menurut versi kita, yang namanya pecundang naik motor mogok. Yang namanya pemenang naik motor mewah. Oke, apa ya? Benelli. Yang onderdilin setengah mati susah nyarinya. Pecundang naik Karimun. Panggilan akrabnya si Mumun. Pemenang naiknya BMW. Bajai merah warnanya. Pecundang tinggalnya di mana? Teluk Gong belah dalam? Yang empet-empetan, nafas sama tikus sama orang berebut nafas, begitu saudara? Atau tinggalnya di mana? Di Puri Indah, Pondok Indah. Saudara, kita kan ngebedain pecundang dan pemenang kan dari situ ya. Dari tingkat ekonominya, dari gelar pendidikannya, dari posisinya di masyarakat, dia orang terpandang atau tidak. Saudara, jelas perbandingannya. Injil diberitakan kepada siapa? Kepada gembala. Gembala siapa? Pecundang. Injil diberitakan juga gak kepada Herodes? Diberitakan. Herodes siapa? Raja. Jadi saudara, ada pecundang, ada pemenang. Karena Herodes menurut ukuran kita pemenang yang sesungguhnya. Dia siapa? Ayo kita kenalan sama Herodes saudara. Herodes adalah Raja Yudea. Raja men, raja. Menguasai wilayah men, punya istana. Kita tinggal aja kontrak, dia istana saudara. Tapi masalahnya saudaraku yang terkasih, Herodes ini adalah raja boneka. Dia itu ditempatkan oleh Imperium Roma. Kekaisaran Roma memerangi Yudea, lalu kemudian mengalahkan Yudea, menduduki Yudea. Supaya aman, dipilihlah orang yang mereka anggap aman untuk mereka tempatkan sebagai wakil mereka di tengah-tengah bangsa Yahudi. Oke, jadi saudara, Herodes adalah raja boneka. Saudara lihat gambar lingkarannya di bawah? Oke, gambar lingkarannya di bawah. Ini saudara adalah sebuah gambar yang muncul di tembok pada waktu itu, saudara kurang lebih. Dan ini menunjukkan bahwa ya orang yang namanya Herodes pernah ada dan dia adalah Raja Yehuda. Nah saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, masalahnya adalah begini saudara. Herodes ini bukan orang Ibrani asli. Kalau pakai bahasa Ibrani dia itu kiaoseng. Tahu kiaoseng? Oke, campuran antara cungkuo asli dengan orang non cungkuo begitu ya. Ini dia adalah campuran antara orang Ibrani dengan orang non Ibrani saudara. Kebetulan bapaknya orang Idumea, emaknya orang Israel. Hasilnya adalah Herodes saudara. Nah saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, Alkitab sejarah mengatakan bahwa Herodes ini adalah orang yang nempel sama emaknya. Itu sebabnya Herodes sebetulnya mencintai Taurat juga. Herodes itu menjalankan agama Yahudi dengan sangat rajin saudara. Tapi masalahnya ketika dia mau diangkat sebagai raja, dia gak keberatan menyembah Aprodit, dewa Roma. Saudara, Herodes mencatatkan namanya dalam sejarah sebagai raja yang kejam untuk mempertahankan kekuasaannya. Dia bisa bunuh adik sepupunya yang menurut dia bakal jadi saingan dia menjadi raja buat Yehuda. Saudara, Herodes ini adalah orang yang sebetulnya ditolak langit dan bumi gitu saudara. Ngerti maksud saya? Dia jadi raja orang Yahudi,
Tapi orang Yahudi nggak suka dia. Kenapa nggak suka dia? Karena dia adalah kiaoseng. Dia campuran. Dia juga menganut agama Yahudi. Oke, itu sebabnya dia dicurigai juga oleh Imperium Roma. Makanya disuruh nyembah dewanya Roma. Jadi dia ditolak kanan, ditolak kiri. Dia tetap dipakai karena apa? Karena dia dianggap aman. Saudara, ini orang yang seumur hidup merasakan penolakan. Sekalipun dia adalah seorang raja, tapi dia sendiri di dalam hatinya mungkin seorang pecundang. Tiba-tiba datang orang Majus dari timur. Di mana raja yang baru dilahirkan itu? Kami mau datang untuk menyembah dia. Geger Yerusalem, saudara. Kenapa geger? Karena kalau orang awam mendengar begini, ada raja, terus ada raja lagi. Cilaka, perang kita. Kalau Herodes pikirnya begini, ada raja di wilayah gua, di lingkungan gua. Bini gua yang mana yang selingkuh? Kurang ajar, jangan-jangan si Siti nih. Jangan-jangan si Aling nih. Waduh, saudara, Herodes dek. Tapi dia juga pikir begini, jangan-jangan salah satu jenderal dia yang adalah keturunan Daud yang sah untuk menduduki tahta ini. Waduh, tapi raja profesional, politikus paten. Dia kagak langsung, kurang ajar. Mana rajanya? Nah, di mana? Siapa? Enggak, dia santai. Oh, ada raja. Wah, hebat sekali. Luar biasa. Yes. Orang Majus, kira-kira lahirnya di mana sih? Oh, di tanah Naftali. Oh gitu. Coba ya saya tanya imam, saya bantuin, tenang aja. Para imam di mana? Para imam buka kitab-kitab kuno lalu kemudian bilang, nih di sini nih lokasinya. Oke. Gini aja, karena sekarang belum ada GPS. Bagaimana kalau Anda para Majus pergi dulu, temukan tempatnya dengan pasti. Kalau sudah, kasih tahu saya, sebab saya juga mau menyembah dia. Jadi kita sama-sama ya menyembah dia, Hopeng, Fisbam. Pergi orang Majus, saudara, dengan berkata, wow, rajanya hebat ya. Wow, dia raja yang besar hati ya. Luar biasa. Nggak taunya, saudara, ketika orang Majus mau kembali, diberi peringatan oleh malaikat, jangan balik, lewat jalan yang berbeda. Jadi mereka gak ketemu lagi sama Herodes. Ketika mereka gak ketemu sama Herodes, di situ psikopatiknya Herodes kembali dibangkitkan. Kenapa, saudara? Jangan lupa, dia mungkin adalah orang yang minder. Orang yang selama ini diremehkan. Ketika kemudian datang konvoi raja, dalam tanda kutip konvoi raja dari negeri seberang, saudara. Menurut catatan sejarah, mungkin orang Majus datangnya dari timur jauh, Cina. Jadi orang Majus namanya 3, Aseng, Along, sama Akyang. Mungkin datang dari Cina begitu, saudara. Nah, saudara, orang-orang Majus ini, saudara, itu adalah orang yang sekali beraja. Walaupun mereka adalah imam Zoroaster, tapi kekayaan mereka sekali beraja. Sehingga kemudian ketika mereka berjumpa dengan Herodes, Herodes merasa ini orang yang selevel sama gua. Ketika orang Majus nggak balik lagi, saudara, Herodes merasa dihina, dilecehkan, direndahkan. Herodes ngamuk, dia merasa tahtanya terancam, dia marah, saudara. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, Herodes kemudian memberikan satu perintah. Ketika Herodes tahu bahwa dia diperdaya, dia menyuruh membunuh semua anak Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dia raja yang menolak menyerahkan tahtanya kepada raja di atas segala raja. Dia raja yang melakukan tindakan kejam, membunuh bayi berusia 2 tahun ke bawah. Dia raja yang dipermainkan oleh arus sejarah. Kenapa, saudara? Karena dia pikir dia raja yang mengontrol sejarah. Dia raja yang mengendalikan Yerusalem. Dia raja yang mengendalikan hidupnya sendiri. Tapi saudara, dia gak sadar bahwa apa yang dia lakukan sudah dinubuatkan jauh sebelumnya. Dengan kata lain, Allah adalah Allah atas sejarah. Allah tidak dikejutkan oleh kekejaman dia. Allah tahu kekejaman yang akan dia lakukan. Dan saudara, alih-alih kehilangan kendali, Allah malah memanfaatkan itu, saudara, untuk menyatakan siapa Yesus. Saudara ingat, pembunuhan bayi di dalam Alkitab bukan terjadi pertama kali dalam kasus Herodes. Sebelumnya ada pembunuhan ribuan bayi di dalam kitab Keluaran. Fir'aun pernah memerintahkan agar semua bayi yang berusia 2 tahun ke bawah dibunuh. Tapi dari bayi-bayi itu ada yang diselamatkan, saudara. Dan yang diselamatkan dibiarkan mengambang
di Sungai Nil, di dalam sebuah palungan yang bentuknya mirip dengan palungan binatang. Bedanya ini keranjang, bentuknya seperti bahtera, bentuknya seperti palungan, yang satu lagi palungan batu. Yang satu menjadi penerima Taurat, pemimpin bangsa Israel, membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan di tanah Mesir, masuk ke tanah perjanjian. Yang satu membawa Injil, menyelamatkan orang percaya, keluar dari perbudakan kegelapan, masuk ke dalam terang Allah yang ajaib. Ketika Herodes berpikir bahwa dia mengendalikan sejarah, sebetulnya dia cuma alat di tangan Tuhan untuk menggenapi rencananya. Dapat apa? Dapat ejekan. Dapat apa? Dapat hinaan. Saudara jangan pikir dia raja goblok. Sejarah mencatat bahwa dialah yang memperkuat benteng-benteng Israel. Sejarah mencatat bahwa dialah yang irigasinya paling bagus. Sejarah mencatat bahwa di tangan raja ini Israel mengalami kemajuan politik dan ekonomi. Tetapi saudara, sejarah tidak pernah melupakan bahwa raja ini yang membantai ribuan bayi. So let me hear from you. Dia siapa? Pecundang atau pemenang? Kita kembali kepada para gembala. Para gembala, pecundang atau pemenang? Halo, para gembala, pecundang atau pemenang? Herodes, pecundang atau pemenang? Stigma berpikirmu berubah. Kalau kau berpikir pemenang adalah mereka yang punya kekayaan, mereka yang punya harta, mereka yang punya posisi, mereka yang punya kedudukan, mereka yang ganteng, mereka yang cantik, mereka yang tinggi, mereka yang semampai. Oh ini yang disebut pemenang. Sementara yang pendek, sementara yang gendut, sementara yang miskin, sementara yang gak mampu mengecap pendidikan tinggi, ini adalah pecundang. Saudara keliru. Karena pemenang dan pecundang tidak dinilai dari apa yang kau dapatkan di dunia ini. Pemenang dan pecundang dinilai dari sikapmu terhadap Yesus. Kau boleh orang kaya, kau boleh orang berpendidikan, kau boleh orang punya jabatan. Tapi kalau kau menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, kau bukan siapa-siapa di hadapan Allah. Kau mungkin bukan orang kaya, kau mungkin bukan orang berpendidikan, kau mungkin bukan orang yang hebat. Tapi kalau kau benar di hadapan Tuhan, kau pemenang di dalam Tuhan. Amin saudara. Saudara pada waktu saya SMP dulu, saya itu pendek, tongos. You know tongos? Udah pendek, tongos, rambut saya tebal. Saudara tahu gak kenapa saya cepak mulu? Sebab kalau saya gak dicepak, cewek minder. Serius, rambut saya bagus banget. Bagus, tebal, dan ikal. Jadi cewek pasti minder. Karena saya pernah duduk di lantai 2 rumah saya. Duduknya begini, ngeliatin orang jalan, lalu kemudian saya disuitin dari bawah. Sweet. Begitu gua nengok, orangnya bilang begini, sialan gua kira laki gak taunya cewek. Gua kira cewek gak taunya laki, dia bilang begitu. Ya ilah, itu bukan pertama kali. Saya naik angkot, saudara di Kamal naik angkot ya, KWK. Saya duduk tuh dekat pintu. Dari jauh saya udah diliatin sama abang-abang, diliatin, disenyumin. Begitu udah dekat, abang-abangnya bilang begini, sialan gua kira cewek gak taunya laki. Rambut saya gondrong, kalau udah gondrong saudara cakep saya tuh. Makanya saya pasang jenggot, kalau nganterin cowok jatuh cinta. Masa bisa begitu? Udah gitu udah gondrong, tebel, kepalanya jadi kelihatan gede, badannya kecil, ceking, kurus gitu ya. Terus pakai celana SMP yang pendek, ketat begitu saudara. Lalu kemudian pakai sepatu warna hitam, kaos kakinya tinggi segini saudara. Udah gua ada percis ya kalau lagi jalan, kayak pentol korek lagi jalan tau gak lu? Gue tuh udah sering cerita, gue nembak cewek 7 kali, ditolaknya 21 kali, tau gak lu? Kayak orang investasi terus rugi mulu. Saudara, penolakan itu ya saya rasain. Saya ini ditolak karena apa saya pikir ya? Selain jelek, saya ini miskin. Saya tinggal di rumah kontrakan 3x6, lebar 3, panjang 6, setengah tembok, setengah bilik. Gak ada WC-nya. Pernah saya kebelet BAB, WC-nya jauh kan, jambannya jauh. Itu udah jam 9 malam, mau ke jamban tuh ngeri, gelap jalannya. Saya, maaf ya, gelar koran, pangsai di koran saudara. Lalu kemudian udah bungkus buang ke kali. Saking miskinnya tuh. Kalau lu orang merasa miskin, gue mau tanya, lu orang miskin pernah mulung kagak? Hah? Gak pernah mulung, kurang miskin men.
Lu miskin pernah jadi kernet. Jalur gua tuh Tangerang Kota. Dekat-dekatnya jalur gua tuh Cengkareng Kamal. Kareng, tarik. 46, penuh, full, jalan. Tangerang Kota, Cengkareng Kamal, itu treknya saya. Jadi kalau lu merasa gua miskin gak pernah ngalamin kayak gitu, kurang miskin men. Mau didoain? Jangan ya. Saudara udah miskin Kristen. Saya tinggal di lingkungan yang non-Kristen. Udah gitu gue Cina. Cina satu-satunya. Di wilayah itu gue baru sadar bahwa gue Cina satu-satunya setelah ketemu sama teman saya. Mahasiswa STT Amanat Agung. Dia bilang begini, lu kan, kok lu lupa sama gue? Emang lu siapa? Kita kan satu kampung. Lah ngapa lu inget gue? Ya iya tuh gue inget lu keluarga paling putih sendiri. Lu Cina sendiri lu katanya. Sekampung bukan Cina, lu Cina sendiri lu. Buset. Sorry ya, logat Betawi. Kan begitu. Bujuk dah. Jadi akhirnya saudara gitu ya saya baru sadar. Pantesan gue dibully mulu. Dia pikir gue Cina pasti kaya, dipalakin mulu gue. Saudara di tengah-tengah kondisi kayak gitu saya gak bisa terima. Saya gak mau jadi loser terus menerus. Saya ngomong sama mama saya, gue gak mau sekolah lagi gak mau gue. Saya pernah dipalak sama si Hamdani, gue inget tuh si Hamdani namanya. Dipentokin, dipepetin ke tembok begini, sampai cegur begitu ya. Lalu setelah itu dirogo-rogo, saya diraba-raba, dirogo-rogo. Dicari ada duit apa kagak. Kebetulan dikasih duit, cepetun. Dulu gocap tun bisa buat beli nasi uduk sama bihun di dalamnya. Gocap lagi bisa buat main Tetris, zaman gue dulu tuh gamenya Tetris. Itu waktu zamannya dinosaurus masih hidup gitu saudara. Udah gitu saya pulang ke rumah kan ya. Saya nangis, saya pulang ke rumah. Saya ngomong sama mama saya, gue gak mau sekolah lagi mak. Mama saya baru keluar dari kamar mandi, pakai anduk di sini, pakai anduk di sini. Anduknya percis kayak helm Sparta. Dia langsung pakai baju, dia jalan ke sekolahan. Jarak antara rumah saya sama sekolah itu jaraknya dari sini ke situ. Seberang sekolah rumah saya. Mama saya bawa sapu lidi, dia masuk ke dalam sekolah. Mana anak yang malak anak gua? Dia pikir dia belain anaknya, gue malu seumur-umur. Malu saya saudara. Tapi sejak hari itu saya bilang gini sama diri saya sendiri. Gue gak bakal membiarkan diri gue dibela siapapun lagi. Sejak itu usia 8 tahun sampai sekarang saya usia 35 tahun saudara. Kurang ajar. Saya 48 tahun, berarti 40 tahun saya latihan bela diri. Gak pernah absen. Perguruan saya namanya Tako, tangan kosong. Julukan saya 5 macan tako. Saya nggak pernah, saya ikut kejuaraan bukan yang poin sih, nggak, saya ngambil full body contact. Orang-orang sebutnya sekarang MMA, saya sebutnya dulu full body contact. Saya dapatkan juara 1 kelas 50-55. Berat saya 45 kilo dengan tangan sebelah ditopang pakai perban. Diikat begini karena tangan saya nyengsol tulangnya ke atas. I was tough. Kenapa? Karena I don't want to be a loser anymore. I didn't want to be a loser. Gak mau. Gue pengen teman-teman gue ingat sebagai Jimmy yang jago. Jimmy yang karate itu ya. Jimmy yang pinter bahasa Inggris itu ya. Jimmy yang pinter pelajaran agama itu ya. Jimmy yang bisa ini ya. Jimmy yang pinter ngelukis itu ya. Gue mau diingat sebagai winner, bukan loser. Sebulan yang lalu teman-teman saya reuni. Teman-teman SMP reuni. Waktu reuni mereka fotoin satu-satu yang ikut reuni. Termasuk yang tidak ikut reuni juga difotoin. Lalu fotonya dibikin kolase. Bergerak sendiri begitu. Disebut namanya 1, 2, 3. Terus disebutin sampai ratusan orang di Facebook saya saudara. Saya tungguin dari ujung sampai ujung. Jailah nama gue kagak kesebut. Kayak gue kagak pernah tinggal di sekolah itu, gak pernah sekolah di situ. Padahal gue udah mati-matian belajar karate, bawa piala, taruh pialanya di sekolahan. Ya ilah, Jimmy yang sekarang udah gak tinggal di Gubuk Derita kali. Jimmy yang sekarang udah kagak jadi sopir angkot kali. Jimmy yang sekarang udah lebih ganteng dari yang dulu, haleluya. Masih juara, saya baru dapat dan 2 saya kemarin.
Jadi saudara, saya kok rasanya tetap di mata mereka bukan winner ya. Saya kok tetap rasanya saya ini tetap loser loh saudara. Dan saudara ketika saya sedih ngeliat nggak ada foto gua di sini. Dasar teman-teman bahasa Ibraninya kutu kupret. Kenapa ya foto gua nggak ada di sini? Tiba-tiba saya ingat apa yang mama saya pernah bilang waktu saya nggak mau sekolah. Karena saya merasa dibuang teman-teman saya. Mama saya bilang begini, Jimmy, kalau teman-teman lu bergaul sama lu karena lu ada apa-apanya. Waktu lu gak ada apa-apanya mereka tinggalin lu. Jimmy denger ini ya. Kalau Yesus mati buat lu pasti orang penting. Kalau pencipta langit dan bumi mau mati bagimu, kau pasti orang penting. So guys, winner or loser gak pernah bisa didefinisikan oleh apa yang kau punya atau oleh apa yang tidak kau miliki. Gak bisa didefinisikan oleh kekayaan atau kemiskinan, tidak bisa didefinisikan oleh gelar atau jabatan. Pemenang atau pecundang di hadapan Allah ditentukan oleh sikap hatimu kepada Yesus. Kalau kau tidak pernah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kau pintar sekalipun, kau tetap bukan siapa-siapa. Saudara, gak apa-apa jadi pecundang di mata dunia. Bukankah Paulus kemudian berkata begini, Allah memilih orang-orang yang ditolak oleh dunia untuk mempermalukan dunia. Bukankah Allah memilih orang-orang yang bodoh, dianggap bodoh oleh dunia untuk mempermalukan dunia. Dengan kata lain saudara, sekalipun kita pecundang di mata dunia, tetapi kalau kita berada di dalam Yesus, kita lebih dari pemenang. Amin saudara. Sekarang saya mau berhenti, ini saatnya kau berpikir. Kalau kau berpikir hari ini kau adalah pecundang, dengar ini baik. Iya, lu pecundang. Aduh kok Jim, gue orangnya cupu. Bener lu cupu. Udah cupu, belagu lagi. Tapi hey, lu cupu atau gak cupu, tergantung posisi lu di dalam Yesus. Lu ada di dalam Yesus gak? Kalau lu gak pernah ada di dalam Yesus, you are stay cupu man. Lu gak suka jadi orang cupu, keluar dari posisi itu. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Cintai dia dengan sepenuh hatimu. Taati dia dengan sungguh. Berjalan bersama dengan dia setiap hari. Ikuti dia dengan taat. Kau lebih daripada pemenang. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Oh ya saudara. Yesus lahir untuk para pecundang. Masalahnya, Yesus tidak mau kau tetap jadi pecundang. Dan satu-satunya yang bisa membedakan posisimu pecundang atau pemenang adalah sikapmu terhadap Yesus. Sekalipun kau raja, kalau kau menolak Yesus, kau pecundang. Sekalipun kau gembala, kalau kau menerima Yesus, kau pemenang. Sikap hatimu pada Yesus yang menentukan nilai dirimu. Sekarang mari, lihat hatimu sendiri. Untuk apa kamu ke gereja? Ikut-ikutan teman? Sayang banget men. Satu-satunya kesempatan kamu jadi pemenang adalah dengan sungguh-sungguh terima Yesus. Bukan asal ke gereja. Jangan ikut-ikutan. Sungguh-sungguh terima Yesus. Sungguh-sungguh ikut Yesus. Kamu lebih dari pemenang. Saya beri kesempatan saudara untuk berdoa secara pribadi. Kalau saudara belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ini saatnya saudara memutuskan itu. Katakan dalam hatimu, Yesus aku orang berdosa. Aku tahu aku pasti binasa. Dan aku tahu aku tidak dapat menyelamatkan diriku sendiri dengan perbuatan baik atau amal ibadah. Tuhan tolong aku. Aku membuka hatiku untukmu. Mari masuk. Selamatkan aku. Jadilah juru selamat dan Tuhanku. Dan aku berjanji aku mau mengikut Engkau seumur hidupku. Memuliakan namamu sampai akhir hayatku. Kalau saudara belum pernah terima Yesus, berdoa seperti ini saudara. Mungkin saudara tidak bisa menguraikannya dengan kata-kata yang indah. Tapi dengar ini baik, Tuhan tahu bahasa air mata. Kalau sungguh-sungguh kau dengan tulus buka hatimu buat Yesus, Roh Kudus akan masuk ke dalam hatimu, melahirbarukan engkau, menjadikanmu ciptaan baru. Kalau kau sudah pernah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lihat hidupmu. Apakah kau masih hidup seperti pecundang men?
Lu ngaku Kristen, tapi hidup lu kayak orang kesetanan. Lu ngaku Kristen, tapi iman lu keseretan. Lu ngaku Kristen, tapi lu masih suka nonton bokep. Lu ngaku Kristen, tapi mulut lu ngebul kayak kereta api. Lu ngaku Kristen, tapi lu gak takut nyobain ganja, narkoba. Lu ngaku Kristen, tapi cara pacaran lu grepe sana, grepe sini. Lu ngaku Kristen, tapi bejat lu sama. Lu yang cewek, mau digituin, bodoh. Gak lebih baik daripada cowok yang melakukan itu padamu. Kalau kau ngaku Kristen, jangan hidup lagi seperti pecundang. Jangan, saudara. Kalau kau ngaku Kristen, tolak dosa. Kalau kau ngaku Kristen, belajar hidup di dalam kekudusan. Mati-matian belajar hidup kudus. Belajar hidup jadi pemenang, jangan jadi pecundang. Dan buat dirimu yang pelayanan, mungkin kau berkata, saya sudah terima Yesus kok Jim. Dan saya berjuang melawan dosa. Saya sering menang daripada kalah. Saya terlibat dalam pelayanan kok Jim. Saya pengurus di komisi remaja, komisi pemuda. Well, that's good for you. Tapi dengar ini baik, kapan terakhir kali lu berterima kasih buat Injil yang menyelamatkan lu? Kapan terakhir lu bilang sama Yesus, thank you Jesus for saving my life. Kalau gak ada Injil gua siapa? Saudara, mungkin kau berkata, aku mencintai Yesus melalui pelayanan-pelayananku. Aku mencintai Yesus melalui persembahan-persembahanku. Tapi dengar ini baik, bisa gak lu mencintai Yesus tanpa melakukan apapun? Hanya hati lu sungguh-sungguh mencintai Yesus. Kalau lu gak ngerti omongan gua, hei para pelayan, lu belum sampai ke situ. Bisa gak kita mencintai Yesus bahkan ketika kita tidak mampu melakukan apa-apa? Hanya hati kita yang dengan tulus mencintai Dia, menginginkan Dia, merindukan Dia. Begitu kangen sama Dia sampai kematian tidak lagi menakutkan buat kita. Jangan jadi pecundang, men. Mari hidup sebagai pemenang. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan, hamba-Mu berdoa hari ini. Buat adik-adik hamba yang berada di dalam ruangan ini. Yang untuk pertama kalinya mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mari Roh Kudus bekerja di dalam hati mereka. Sempurnakan kelahiran baru yang Kau kerjakan di dalam diri mereka. Sehingga mereka boleh menjadi ciptaan baru yang hatinya dilembutkan oleh Allah. Mencintai Allah. Mengikuti Yesus dengan sungguh. Hamba juga berdoa buat saudara-saudara seiman. Yang sama seperti hamba acap kali jatuh dalam dosa. Yang sama seperti hamba seringkali memilih hidup sebagai pecundang dan bukan sebagai pemenang. Saudara-saudara seiman yang sama seperti hamba lebih mirip anjing atau babi. Kami seperti anjing yang balik lagi kepada muntah kami sendiri. Kami seperti babi yang kembali kepada kubangan kami sendiri. Tuhan, ampuni kami. Ampuni kami karena kami lebih mencintai kedagingan kami daripada mencintai Tuhan. Kami hidup sebagai pecundang bukan sebagai pemenang. Ampuni. Hamba berdoa buat para pelayan. Tuhan, tolong kami masuk ke dalam level spiritualitas yang lebih tinggi. Tolong kami ya Tuhan, untuk bisa mencintai-Mu dengan tindakan seperti Marta. Namun di saat yang bersamaan bisa mencintai-Mu dengan duduk diam sama seperti Maria. Tuhan, tolong kami. Sebab in the end of the day, the most important thing is our heart for Jesus. Whether we love Him dearly or not. Kasihani kami Tuhan. Kasihani kami. Terima kasih Bapa, berkati gereja ini. Supaya di gereja ini bermunculan orang-orang yang begitu mengasihi-Mu. Sampai rela memberikan segalanya buat Tuhan. Para pemenang. Karena mereka mengenal siapa pemenang yang sesungguhnya. Yaitu Yesus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
memasuki prosesi candlelight, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Malam kudus, sunyi senyap, bintangmu gemerlap, juru selamat manusia. Ada datang di dunia, Kristus anak Daud, Kristus anak Daud. Hari-hari di Efrata, terang besar, turutlah waktu dan rasa mari puji Allah sebab nikmatnya. Ingat dunia yang ingatlah dunia yang katakan malam kudus. Sunyi senyap. Saya akan mengundang kunci ini untuk naik ke atas. Pembicara mewakili pemberitaan firman. Anak-anak remaja butuh firman Tuhan untuk bisa bertumbuh. Dan selanjutnya saya panggil kepada ketua remaja kita. Ketua remaja ini mewakili mentoring terhadap kita. Anak-anak remaja butuh pemimpin yang bisa mementor pertumbuhan iman kita. Dan terakhir, saya panggil kepada gembala kita. Gembala mewakili otoritas gereja. Karena remaja atau anak-anak muda butuh gereja untuk memimpin. Dan gereja adalah sarana untuk kita semakin bertumbuh dalam Tuhan. Ingat dunia yang gelap, ingatlah dunia yang gelap.
Bapa Surgawi, kami bersyukur karena Engkau berkenan untuk mengutus anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, turun ke dalam dunia. Kami bersyukur ya Tuhan karena di dalam iman kami kepada Kristus, kami boleh mengalami damai sejahtera yang sesungguhnya. Kami bersyukur karena bersama dengan Yesus kami lebih daripada pemenang. Kami bukan lagi pecundang. Dan saat ini ya Tuhan, kami bersyukur karena di dalam Yesus kami mempunyai akses langsung untuk berdoa kepada Allah. Saat ini Tuhan, kami berdoa buat bangsa dan negara kami yang tengah berduka karena bencana alam yang terus-menerus terjadi di negeri ini. Kami berdoa ya Tuhan supaya Tuhan memberikan kekuatan, pertolongan dan penghiburan bagi mereka yang terdampak bencana. Tuhan, Engkau memberikan hikmat ma'rifat kepada pemerintah setempat untuk tahu bagaimana menolong saudara-saudara kami yang saat ini sedang berduka karena bencana. Dan kami berdoa ya Tuhan supaya gereja-gereja Tuhan dari semua aras dan dari semua sinode benar-benar boleh berpartisipasi aktif, menunjukkan empati yang nyata, menjadi terang di tengah-tengah dunia yang gelap dengan cara memberikan pertolongan yang sesungguhnya. Kami berdoa mohon pertolongan-Mu ya Bapa. Tuhan, saat ini kami mau berdoa buat gereja Tuhan di tempat ini. Tuhan, berikan hikmat marifat kepada Bapak Gembala dan Ibu Gembala untuk terus bisa menggembalakan gereja ini berkenan di hadapan Allah. Biarlah jemaat Tuhan benar-benar boleh belajar mendengarkan pimpinan. Dan biarlah jemaat Tuhan benar-benar boleh belajar kebenaran firman Allah di dalam maksudnya yang asali. Biarlah ya Tuhan, gereja ini boleh menjadi tempat di mana orang-orang dimuridkan. Mereka yang militan buat Tuhan dilahirkan. Dan Injil diberitakan dari tempat ini. Tuhan, hamba mau berdoa buat jemaat Tuhan yang saat ini datang dengan membawa pergumulan mereka. Beri belas kasihan ya Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang berbeban berat Tuhan hiburkan. Tuhan buka tingkap-tingkap langit, curahkan berkat bagi jemaat Tuhan. Mereka yang berdagang, Tuhan berkati dagangan mereka. Yang bekerja, Tuhan berkati pekerjaan mereka. Yang mencari pekerjaan, Tuhan pimpin menemukan pekerjaan yang tepat. Anak-anak muda kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Jaga mereka di dalam kekudusan. Lindungi mereka dari apa yang jahat. Pertemukan mereka dengan orang yang tepat. Tempatkan mereka di tempat yang tepat. Tempat yang Tuhan sudah sediakan buat mereka. Yang Tuhan rencanakan dari sejak kekekalan. Sehingga mereka boleh menjadi anak-anak muda yang berdampak dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa. Inilah seluruh doa dan permohonan kami Tuhan. Kami angkat naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk teman-teman. Oke teman-teman, sebentar kita akan memberikan persembahan. Untuk itu, pelayan persembahan saya boleh mempersiapkan dirinya. Dan sebelum kita memberikan persembahan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Teman-teman, mari kita satukan hati kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas kesempatan dan berkat yang sudah Kau berikan pada kami hari ini. Kami masih dapat bersuka cita, kami masih dapat berkumpul, kami masih dapat mendengar cerita tentang firman Tuhan. Dan sekarang kami berdoa untuk Ko Jimmy juga Tuhan dalam setiap pekerjaan, dalam setiap keluarga dan pelayanannya. Tuhan berkati beliau supaya apapun yang beliau kerjakan terus dapat memancarkan terang-Mu juga Tuhan. Selagi juga kami memberikan persembahan, Tuhan sertai persembahan yang akan kami berikan, Tuhan berkati juga agar terus dapat memperluas kerajaan-Mu tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.
Tuhan Yesus memberkati setiap persembahan kita, amin. Oke teman-teman, kita karena waktu juga ya, kini kita ngobrol waktu, kita langsung masuk ke sesi door prize. Kita masuk ke sesi door prize ya. Oke, sebelum kita masuk sesi door prize, kita mau kasih beberapa pengumuman. Yang pertama itu pengumuman. Pengumuman itu di minggu depan akan ada ibadah spesial, ya, potluck party. Potluck party itu apa sih, Mit? Iya, pokoknya datang aja. Untuk rulesnya ada rulesnya nggak Koko Elo nih potluck party Koko Elo? Apa tuh? Oh. Apa tuh? Oke, rules potluck party ini, tiap orang bawa makanan yang namanya berawalan 2 huruf setelah huruf depan. Misalkan, namanya Marcelo, ya kan? Namanya Marcelo berarti harus bawa yang berawal huruf O. Kok jadi O? Oh 2 huruf setelahnya. 2 huruf setelahnya. R, berarti R dong, bukan O dong. R dong, kan 2 huruf setelahnya kan setelah M. A, R. Nah, ini kita langsung tanya aja ya. Ini Biarkan beneran Koko kita nggak ada Marcelo briefing yang sama menjelaskan ya. Jadi biar Koelo aja yang jelasin. Oke, nah gini teman-teman. Jadi minggu depan kita bakal ibadah spesial potluck gitu ya teman-teman semua. Ntar kita bawa makanan bareng-bareng. Misalnya, aku kan namanya Marcelo gitu ya. 2 huruf setelah abjad dari huruf depan aku kan M, N, O. Nah aku bawa makanan yang depannya O. Kayak gitu. Jadi bukan dari nama Marcelo jadi M, A, R. Kayak gitu. Jadi misalnya Ko Chris, C. Berarti D, E. Berarti bawa depannya E. Kayak gitu. Itu aja. Oh gitu. Ada yang gak ngerti nggak? Emang agak rempong ya, maaf ya. Biarkanlah dia ya. Oke, next. Next pengumumannya. Natal umum. Iya, oke teman-teman. Natal umum kita akan ada 2 kali sesi. Yang pertama itu di jam 3 sore dan jam 6 sore. Nah untuk pendaftarannya masih dibuka, pendaftaran onsite masih dibuka sampai minggu depan di hari Minggu pagi. Ya, kalau untuk pendaftaran online teman-teman bisa registrasi dari barcode yang tertera di layar ini ya. Dan pendaftaran registrasi online dibuka dari tanggal 8 sampai 20 Desember. Yap. Ya. Jadi buat teman-teman yang mau datang, yang mau undang temennya boleh banget. Tapi jangan lupa untuk registrasi. Ya. Tapi jangan cuma registrasi doang tapi nggak datang ya. Jadi harus dipastiin supaya orangnya datang, kalian juga datang baru regis. Supaya nggak membuang slot istilahnya gitu. Oke. Adakah pengumuman selanjutnya? Nggak ada? Oke lanjut kita langsung masuk aja ke sesi door prize. Sesi door prize. Ya seperti Sesi door biasa prize. ini ya, seperti biasa. Oke, untuk door prize kita tahun ini caranya gimana sih Koko Chris? Ngobok-ngobok aja lah kita lah. Oh gitu Ngobok-ngobok ya. aja ya. Ya pokoknya kalian lihat di lilin kalian, di bawahnya itu ada angka. Ada Coba angka. dilihat. Lihat lilin. Jadi lilinnya siapa yang dibuang tadi? Belum dibuang dong, nggak mungkin dibuang dong. Ada kan angka kan? Yang nggak ada angkanya boleh angkat tangan deh. Ada semua ya? Ada semua? Ada ya, ada. Ada semua ya? Ada semua. Ada yang nggak ada? Oke. Atau ada yang belum dapat lilin? Iya. Belum. Nggak bisa yang di atas. Oke, udah semua ya, udah dapat semua ya. Oke, langsung saja. Kita langsung aja ya. Ada berapa orang pemenang? Spill dulu ya. Ada Iya, 7 sih. Ada 7. Ada 7 sih. Jadi banyak hari ini, banyak. Kita langsung aja ya. Langsung ambil 7 aja kak, semua kak? Pegang. Ini 1 ya, 1 nih. 1. Ini kertasnya banyak banget ya. 2, masih 2.
3, 4, 5. Nih gantian nih, lu 2 lagi. Sini. Susah kan? Easy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Oke, kita udah dapet 7 orang Beruntung. 7 orang beruntung. Nih, saksi nih. Nih, biar kelihatan, biar kita nggak bilang settingan. Nggak curang ya. 7 nih, 7. 1, 2, 3, 4, Ah, 5, bisa zoom 6, kan 7. kamera kan? Ya zoom ya. Ya. Oke, kita buka yang pertama langsung ya. Langsung saja. Ah, Apa awal? baca Met. Oke, langsung saja. Pemenang pertama 054. Wow, siapa itu? Siapa 054? Nggak ada, Angus nih. 054, 1 kali. 3 detik. Iya, 3 kali. 054, 2 Dua. kali. 054, Angus. Angus. Ambil lagi, 1 lagi. Transparan dong. Oh, Nggak boleh. sorry. Baru curang. Nih, di replace. Kita replace. Tapi kita nanti belakangan aja ya. Iya. Next. Zero seven zero. Ada? Ada. Ada gak? Ulang. 070. Ada. 070. Hitung Chris, cepat hitung. 070. 1 kali. Udah, 1 kali. 070. 2 kali. 070. 3 kali Angus. Gila. Mana tadi yang ini mana? Di situ. Nih ya, di replace lagi. Replace. Nah. Next. 014. Udah? 014. Betul, ini nomor gue lagi. Lah iya juga. Ada 014. Oh. Aduh, gak bisa. Ayo. Oh, luar biasa. Iya. Dari tahun ke tahun memang. Anaknya siapa ini? Anak siapa ini? Sini, ngapain takut banget. Mau nggak? Sini, tengah. Ya, tunggu sini. Tunggu sini. Stay. Satu pemenang, sudah. Sini. Nih, udah ya. Next. Bener kan? Benar. Gimana nih? Hah? Lu kan bingung gue 860. bukan, men. Oh, bukan. 098. 098. Apa sih? Apa itu? Gary. 098. Coba Wih, mana maju mana bukti dulu, coba. Ger. Bukti dulu, Ger. Coba bukti dulu, Ger. Win streak. Oh, dia 860, Ger. Gak bisa, Ger. Dia 860, Ger. Oke. Sini. Wih. Lanjut, Matt. Oke, lanjut. Iya bener ini. Baca, Ger. 062. 062. Wih, Larry, men. Enggak. Apa nih? Mana coba lihat. Iya, oke. Kebalik kali oke. itu lilinnya, kebalik kali. Kebalik. Lanjut. Kita Ini, make it bakasnya di fast, mana? make it fast. 048. Sekali lagi. Apa orang belum jelas? Berapa? 048. Oh, 048.
Oh iya, 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 iya. Coba, coba, coba. Kok gue curiga ya? Oke, 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 oke. Men. Ada yang bisa lihat? Ayo kalau ada yang kalau ada yang bisa lihat. Nih. 003. Hah. 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 Kelas ada men. Michael, bro Michael. Ini lilinnya dikasih dari yang paling pertama datang? Atau gimana diurutin ya? Oh acakin. Oke. 003 kan bener? Nomor 300. Oh 003, oke bener aman. Hah? 099. Apa sih? 099. 099. Nggak ada, oke nggak ada. Nggak ada, nggak ada. Nggak ada, nggak ada. Oke lanjut. Terakhir ini. Terakhir. Karena kamu terakhir Adel, kamu baca Adel. Baca cepetan. Oh iya, berapa? 088. Ayo. Ayo. Ada gak? 088, 088, 088. Iya. 088. 088 satu kali. 088 dua kali. 088. Habis. Habis. Ya udahlah. Satunya keep aja, Met. Buat kita. Bagi dua, coy. Wih, sabar Oh, dong. sorry. Ah, 026. 026. 026. Ada, woi, mantep bro. Benar 026? Mantap, oke makasih bro, silakan. Ayo, udah. Mana hadiahnya? Mana hadiah? Oh sini gue kira udah naik kagak ada. Duh ini banyak banget lagi. Ini, dikeluarin dulu. Sabar ya. Udah kan? Oh, udah. Langsung aja. Ada ke belakang semua dong, mau dikasih hadiah. Biar gak kepo. Nih. Ini. Oh, langsung ya, random. Langsung aja ya. Ya udah nih. Ih, semua hadiahnya sama tahu. Gue nggak tahu isinya. Cuma kantongnya aja yang menipu. Cuma kantong yang menipu. Oke. Kok Yeay. Korisan, tolong foto Korisan. Boleh. Ini yang menang merapat. Rapat. The merapat. winner. Merapat, merapat lagi Michael. Nih kamu di sini. Oke, stop. Oke. Kasih lihat. Kasih lihat dong. Asik. Wih, Korisan banget suaranya men. Kok nggak ada flashnya sih? Oh nggak pakai. Ada penjelasannya tuh. Kalau Korisan sih pasti ada penjelasannya. Iya ada. Ada. Oke teman-teman boleh silakan kembali ke tempat duduk. Dan teman-teman sekarang kita mau akhiri ibadah kita. Aku undang Ko Sandi untuk tutup kita dalam doa. Teman-teman yang terkasih, kita bangkit berdiri dan kita mau angkat tangan kita. Kita mau terima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat dari Tuhan, terimalah damai sejahtera,
penyertaan, kasih karunia, perlindungan daripada Allah Bapa, Allah Anak, dan persekutuannya dengan Allah Roh Kudus menyertai kita semua dari malam hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Amin. Amin. Oke teman-teman, ibadah telah selesai. Merry Christmas, Happy happy- Sunday, and God Happy bless you. Emang udah New Happy New Year? Year, OTW. Oke, Happy New OTW. Year juga.